Halo geng, kali ini kita akan membahas tentang fork taper dan fork oversize dan pengaplikasiannya. Tentunya sering saya dengar masih ada kawan-kawan kita yang masih bingung. Di sini saya akan coba lagi untuk menjelaskan atau berbagi dengan lebih pelan atau diusahakan lebih rinci dan detail. Terus kita mulai untuk jenis fork taper. Fork depan taper, ciri-cirinya adalah jelas di stir tube. Kita lihat di stir tube bagian ininya. Terus bagian bawahnya ada lekukan lebih membesar. Lebih membesar. Bisa dilihat bagian pangkalnya, diameternya lebih besar. Terus untuk fork depan biasa atau oversize, stir tube-nya dia lurus, polos sampai ke bawah. Tentunya kalian udah sering melihat stir tube fork depan yang seperti ini. Ini taper, ini lurus, oversize, polos. Terus kita lanjut ke head tube dari sepeda yang biasa atau oversize. Ciri-ciri head tube, ini head tube ya, dari atas 44 turun ke bawah sama 44 sama ukuran, dia lurus. Lurus polos seperti ini. Seperti ini. Terus untuk head tube taper, head tube taper tentunya beda, sama dengan konsep fork depan taper. Jadi bagian atas dia 44, turunnya dia diameternya lebih membesar. Ini biasanya umumnya ukuran 56. Jadi dari atas kecil semakin ke bawah dia membesar. Jadi ini head tube taper. Nah, terus tahap berikutnya kita membicarakan reducer. Nah, reducer ini kita ada 3 jenis reducer. Pertama, reducer ini yang diameternya lebih longgar dan umumnya ada potongan dan tipis kecil. Ini khusus untuk dipasang di fork depan taper. Nah, ini dia fork depan taper. Masuk bisa. Terus yang ini untuk stir tube fork depan oversize atau biasa, terus dipasangkan ke head tube taper. Dipasangkan ke head tube taper ini lebih besar, namun forknya stir tube-nya masih biasa. Stir tube-nya masih biasa, jadi bedanya diameternya bagian dalamnya kecil sama dengan diameternya stir tube fork depan oversize atau biasa. Jadi kita bisa masukkan pas dia sampai turun. Jadi pas ini. Nah, yang membuat dia ini khusus untuk ke head tube taper adalah kembangan bagian luarnya dia lebih keluar menonjol, lebih tebal. Jadi ini ada bantuan tebalnya untuk dudukan bearing, bal bearing dari bagian bawah head tube sepeda. Bagian bawah head tube sepeda. Ini head tube sepeda besar. Ini sama dia pinggirannya. Namun fork depannya yang biasa, yang kecil stir tube-nya, bukan taper. Bisa dibedakan. Jadi kesimpulannya,
pinggiran dari khusus untuk poke taper, reducer poke taper dengan reducer poke depan oversize dibawa ke taper, head tube taper, pinggirannya jatuhnya sama, lingkarnya 56 sama, cuma beda tempat. Nah, intinya dia beda tempat. Nah, intinya dia beda tempat. Oke. Nah, untuk sementara untuk tahap ini, mudah-mudahan sudah bisa dipahami untuk rekan-rekan. Akan kita lanjutkan ke sistem yang, di sini ada lain lagi reducer ini. Ada yang head tube-nya atau sepedanya taper, namun menggunakan headset bearing. Nah, ini namanya bearing, bukan ball bearing. Yang umumnya ball bearing, ini sudah menggunakan bearing. Nah, ini taper, head tube taper, tapi di dalamnya dia menggunakan masih ball bearing atau pelor. Namun ada juga yang sudah upgrade atau bawaan pabrik, biasanya sudah impor, dia menggunakan headset bearing seperti ini. Nah, bagian bawahnya nanti reducernya khusus. Nah, jadi reducernya khusus. Nah, ini dia khusus untuk poke depan oversize atau yang biasa. Kita harus menggunakan ini, menggunakan ini, tidak boleh aslinya karena sistem bearing. Jadi bentuknya kotak dia. Nah, kotak. Nah, ini sering kita lihat ada. Nah, ini tidak bisa kita gunakan. Nanti akan berlawanan ya. Saling lawan dia, nggak bisa. Jadi harus menggunakan khusus ini. Kita masukkan, terus kita coba posisikan. Nanti dia akan pas, bisa dilihat. Dia pas. Terus untuk ini bearing reducer untuk ini tetap kita memakai ini untuk poke depan taper tetap menggunakan reducer ini. Jadi kalau yang bearing, jadi posisinya nanti dalam head tube ini dia. Nah, tetap untuk poke depan taper tetap reducernya ini. Namun untuk yang oversize biasa tidak lagi bisa menggunakan ini, harus menggunakan yang ini. Nah, ini kita dapatkan biasanya saat pembelian headset. Nah, dalam pembelian headset atau khusus reducer kita akan menemukan begini di dalamnya. Nah, kita akan menemukan seperti ini. Jadi saat kalian membeli reducer taper untuk poke taper, nah, kalian akan mendapatkan dua bagian seperti ini. Jadi bagian dalamnya ini bukan tidak ada gunanya. Ini penting untuk poke depan yang biasa. Nah, yang ini, yang lurus, yang oversize. Ini dia penting ini. Nanti digunakan untuk bearing. Yang ini ya pasti untuk yang taper ini. Oke, kita lanjut ke pengaplikasiannya. Nah, sekarang saya cuma ilustrasi saja. Sepeda kita taper, head tube taper. Kita pasangkan, kita belikan, misal dibelikan ini poke depan taper. Nah, poke depan taper. Jadi
headset bagian dalam tetap, cuma yang kita ganti seperti rumus yang tadi, yang kita ganti adalah ininya. Ini reducer taper, tinggal kita masukkan. Headset tetap dipakai, dan pasti beres. Terus kita upgrade, namun kita bisa mau ganti Epixon, namun kita mendapatkan steer tube yang oversize atau biasa. Nah, ini head tube kita taper. Nah, sepeda kita taper, jangan bingung, tetap bisa seperti rumus yang tadi. Reducernya ini kita harus pakai yang besar, tebal. Biasanya dia di aslinya dapat kita di sepeda bawaan pabrik, jadi kita pakai ini. Masuk dan masuk. Nah, pasti beres. Nah, ini sekarang berbicara head tube oversize atau yang lurus biasa. Kita dapatnya box depan biasa juga atau oversize. Jadi reducernya bukan ini taper, bukan ini untuk box depan. Jadi reducernya adalah kecil, dia asli bawaan sepedanya. Bila kita bongkar ini, kita lepas dari head tube-nya, akan ada bagian bawahnya kecil. Tinggal kita lepas pakai di sininya, kita congkel, ketok pakai obeng min. Nah, ini ada tempat pengelepasannya. Kita ketok pakai obeng min, keluarkan. Dia bentuknya tipis kecil. Nah, tinggal kita pindahkan dari yang lama, misalnya ini poknya ini, kita ambil reducernya, kita masukkan ke yang baru. Nah, jadi selesai, beres. Kita belikan dia head fork depan taper. Nah, namun head tube kita, sepeda kita, head tube-nya biasa atau oversize. Apa yang bisa kalian perbuat? Tetap bisa, namun PR kalian lumayan besar. Nanti kalian harus belikan adaptor bagian bawah sini, adaptor box depan taper ke head tube oversize. Ada di pasaran. Jadi kalian belikan saja, bilang ke toko-toko adaptor untuk box taper ke head tube oversize. Nanti akan dipasang di bagian bawah di sini. Tetap bisa masuk. Namun saran dari saya, itu pasti ada kelemahannya untuk jangka panjangnya karena dia adaptor. Nah, untuk kali ini kita tidak contoh adaptornya tidak ada. Namun kalian bisa cek di toko online, klik adaptor box taper ke head tube OS atau oversize. Nah, ada lagi yang di level atas tentang headset, bukan ball bearing lagi, bukan pelor lagi seperti umumnya, namun ini yang kita bicarakan tadi, dia menggunakan full bearing. Nah, dia sangat lemas. Ada sedikit rumus lagi. Apabila kita memasang box taper biasa, ininya bearing, dalamnya bearing, reducernya tetap yang ini, tetap yang kecil ini. Nah, ini yang kecil ini. Nah, yang ini kalian harus hati-hati ini. Kalau kalian pakai fork depan oversize atau yang biasa, depan oversize yang biasa, terus head tube kalian taper bearing seperti ini. Kalau kalian pasangkan ini, kalau kalian pasangkan ini seperti rumus tadi, nanti bearingnya akan ngelawan di sini.
akan melawan. Nah, di sini letak masih ada rancu. Kasus-kasus sedikit kasus saya lihat. Nah, jadi posisinya tidak akan bisa dilihat, dia akan melawan, sering tumpuk. Jadi ini berbahaya nanti. Nah, ini berbahaya dan memang tidak mau normal bagus. Nah, ini hanya untuk ball bearing. Nah, dari yang biasa ke head tube taper yang ball bearing, bukan yang bearing. Nah, jadi harus. Nah, ini yang kecil ini kita dapatkan saat pembelian reducer taper. Nah, saat pembelian kita membeli ini kecil, ini dapat satu bagian dalamnya, dia terpasang. Kalian harus menggunakan ini, harus khusus untuk bearing ini khusus untuk bearing. Nah, jadi dia pas. Oke. Jadi saya rasa saya sudah usahakan untuk rekan-rekan yang saya masih lihat di medsos masih bingung tentang pengaplikasian tentang dunia headset, head tube bearing, head tube taper, head tube oversize. Mudah-mudahan penjelasan atau ilustrasi saya yang tadi bisa sedikit dipahami. Sudah saya usahakan pelan-pelan. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih.